Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Episode kali ini aku mau kasih resep keto Korean garlic cream cheese bread yang lagi fenomenal, lagi laku di mana-mana, dan ini versi ketonya. Let's get started. Enak? Makanan keto Bude enak kan? Oh my god. Enak. Yummy. Bahan-bahannya Aller bread flour mix 250 gram, erythritol 40 gram, instant yeast pakai 10 gram, kemudian whipping cream kita pakai 120 gram, telur 2 butir, butter 50 gram, dan es batu secukupnya. Kalian jangan bingung kalau lihat di sini kok aku pakainya banyak banget, karena kebetulan ini adalah pas aku pengerjaan PO soft bread ya. Nah ini step pertama, campur dulu ragi sama tepungnya, diaduk sampai rata. Bahan selanjutnya yang kita masukin yaitu erythritol, kemudian dicampur aduk lagi. Kalau bisa memang jangan disatuin ragi sama garam sama erythritol, karena takutnya raginya ngambek, nanti dia nggak mau aktivasi. Jadi dipisah nuangnya ya guys. Selanjutnya kita siapin bahan basahnya. Ini caranya harus ditimbang semuanya in total ya. Pertama udah pasti kita tuangin dulu si whipped creamnya. Tadi kita pakai 120 gram ya. Kalau yang ini mesti ditimbang 120 gram dulu, dituang ke wadah. Kemudian kita tambahin cuka. Oh ya, kalau tadi aku lupa nyebutin cuka, di sini kita pakai 15 gram cukanya. Whipped cream diaduk dengan cuka biasa boleh, cuka apel boleh. Hasilnya jadi kayak gini, dia jadi kental kayak gitu ya, mirip-mirip jadi kayak buttermilk gitu. Jadi lebih tebel. Kemudian campurin telurnya. Kalau dalam satu resep itu 2 telur aja, ini aku karena bikinnya banyak sekalian, jadi aku kali resepnya. Begitu juga kalian di rumah, kalau mau bikin beberapa resep langsung dikali aja. Ini masukin telur, kemudian masukin es batu. Oh ya, dari tadi timbangannya tuh jangan di-nolin ya. Jadi ini lanjut berat total adonannya, mulai dari whipped cream, cuka, air, es batu, itu totalnya adalah 320 gram. Ingat ya guys, 320 gram total cairan yang kita pakai dalam resep ini. Kemudian diaduk rata. Tadi kan udah pakai erythritol 40 gram aja, itu pasti tidak manis. Jadi aku menambahkan di sini pakai sucralose drop. Aku pakai yang Aller sweet drop. Di sini aku pakai sekitar 15 tetes. Nah, udah kayak gitu tinggal dicampur. Ini adonan kering kita yang tadi, campur ke adonan basah. Diaduk-aduk, kemudian nanti kita proses lewat mixer. Sebelum masuk mixer, si adonan kering dan adonan cairnya aku aduk asal aja pakai spatula dulu. Nah ini adonannya udah mulai masuk mixer. Ini aku bikin 6 resep kalau nggak salah ya. Dimulai dari speed yang paling rendah dulu, karena tujuannya buat ngaduk dulu, belum proses ngulen ya, tapi buat ngeratain adonannya dulu. Pakai speed rendah dulu. Kalau aku biasanya 5 menit di speed 1. Setelah 5 menit di speed 1, aku naikin ke speed 2, lanjut lagi 5 menit diulen pakai speed 2 ya. Kalau kalian sesuaikan sama mixer kalian di rumah tentunya. Kalau KitchenAid itu ada 1 sampai 6, jadi artinya kalau 2 yang tadi itu adalah medium. Nah ini aku increasing speednya ke speed 3 di mixer Getra aku, ini speed 3. Setelah adonannya kalis, ini aku masukin butter. Tadi nggak kerekam, tapi kalian lihat ya, itu ada butter masuk di situ. Aku pakai lagi speed 2 untuk ngeratain butter ke adonan.
Ingat ya, butternya itu dimasukin ketika adonannya itu udah kalis ya. Jadi kalau masih ada di dasar belum kalis, jangan dulu dimasukin butter. Jadi butter masuk ketika adonannya, rotinya memang sudah kalis. Nah ini pas udah kalis dari ditambah butter tadi, aku proses sekitar 5-7 menit. Kalian lihat adonannya elastis kayak gitu ya. Jadi harus sampai kayak gini. Supaya rotinya berhasil harus sampai kayak gini. Selanjutnya ulen adonannya sebentar, kemudian ditimbang-timbang adonannya. Per adonan itu 50 gram aku pakainya. Kemudian tata di atas kertas roti ya. Nah yang berikutnya ini bikin isian si cream cheese-nya. Itu bahan-bahannya ada cream cheese, whipping cream, erythritol, juga Alair sweet drop. Bahannya cuma ini aja. Pertama kita pakai cream cheese 500 gram, dicampur sama whipping creamnya 100 gram aja. Kemudian tambahin erythritolnya 40 gram. Boleh lebih kalau mau lebih agak manis. Ini ciri khasnya manisnya manis jambu gitu sih. Kemudian aku tambahin Alair sweet drop. Ini sekitar 10 tetes ya kalau nggak salah. Nah ini dia Alair sweet dropnya baru ditetesin. Aku pakai kurang lebih 10 tetes sampai 15 tetes. Tapi seingatku kayak 10 tetes. Kemudian proses di mixer pakai kepala yang balon whisk. Kalau cream cheese-nya masih dingin biasanya dia masih agak kaku kayak gini. Tapi diproses aja terus, nanti lama-lama dia bisa halus sendiri. Nah lama-lama cream cheese-nya halus kayak gini, erythritolnya juga udah larut, semuanya udah kecampur rata. Kalian boleh tambahin pakai garlic powder sih kalau mau ya, kalau mau ada rasa garlicnya di cream cheese-nya boleh tambahin si garlic powder ini. Nah ini cream cheese-nya udah jadi, kita pindahin ke plastik segitiga supaya nanti gampang pipingnya. Oke, yang berikutnya aku mau kasih resep celupannya. Di sini aku pakai 100 gram bawang putih yang dicincang. Aku pakai Mito Chiba atau food processor bisa. Kemudian pakai butter, butternya itu 250 gram. Nah biar wangi bawang putihnya ini keluar, aku biasanya masak dulu si bawang putih cincangnya ini bersama butter. Kayak gini ya guys, tinggal dipanasin aja sampai butternya meleleh. Bawang putihnya juga jadi layu dan wanginya itu nanti seruangan wangi enak banget. Nah ini si butternya belum meleleh, diaduk-aduk aja. Nanti sampai bawang putihnya ini warnanya agak kecoklatan. Nah ini butternya udah fully melted, udah meleleh semua, tapi bawang putihnya belum sampai coklat. Jadi dilanjutin aja masaknya nggak apa-apa. Ini memang salah satu cara supaya ngeluarin wangi si garlicnya itu. Nah ini ketika udah mateng, kalian lihat penampakannya bawang putihnya agak kecoklatan kayak gini. Ini wanginya udah keluar kalau udah setengah mateng kayak gitu. Nah buat yang pakai butter unsalted ini saatnya tambahin garam. Aku juga pakai butter unsalted, jadi aku tambahin garam sekitar 1 sendok teh supaya rasanya lebih keluar ya, karena buat celupan si roti. Si rotinya kan tadi manis, bagian luar coatingnya ini asin gitu guys. Ini adalah rotinya setelah dikembangin yang tadi kita udah bikin, udah siap mau dipanggang. Nah guys, ini rotinya udah jadi. Aku mau tunjukin cara motongnya.
Cara motongnya kita potong di tengah dulu, jadi kayak dibagi dua gitu, tapi jangan sampai putus. Oke, dilihatin ya, jadi bagian tengahnya dulu. Kemudian kita bikin melintang. Si lintangannya itu yang satu kecil, yang dua bagian itu lebih besar. Jadi motongnya kayak gini dulu, nyilang tapi bagian sisi kanan kirinya kecil. Habis itu yang bagian besarnya ini karena akan kita bagi dua lagi, habis itu bagi dua. Nah kayak gini ya, jadi ini nanti hasilnya ada 6 bagian roti. Nah habis itu kita mulai semprotin isian si cream cheese-nya ini ke setiap bagian potongan rotinya tadi. Potong segitiga, potong plastik segitiga si cream cheese-nya agak gede guys, supaya sekali semprot bisa langsung keisi. Kalau terlalu kecil bisa di double sekali, 2 kali sampai 3 kali gitu. Jadi aku mendingan motong plastik segitiga itu agak gede. Jadi ketika kita nyemprot cream cheese-nya semua bagiannya tuh kena gitu. Nah hasilnya kayak gini ya guys. Ini nanti tinggal kita celup, baru tabur parsley, kemudian baru dipanggang lagi. Nah ini aku contohin lagi cara motongnya, kalian perhatiin dan liatin videonya ya. Nah guys, ini adalah si mentega dan garlic yang tadi kita bikin. Kemudian ini nanti kita campurin telur, 5 butir telur utuh dicampur, diaduk dulu. Ini adalah bahan celupannya ya. Roti yang tadi udah kita isi dengan cream cheese itu kita celupin ke bahan celupan. Kemudian tata lagi di alas rotinya, tadi bekas megang rotinya. Kayak gini aja. Kemudian setelah ini nanti kita tinggal taburin si parsley. Kemudian dipanggang ulang, hanya untuk ngeringin bagian luarnya aja. Nah kayak gini, dikasih taburan parsley. Jadi fungsi panggang ulangnya ini yang perlu diingat, panggangnya jangan kelamaan yang kedua ini, karena nanti jadinya meleleh terlalu jauh. Nah lihat nih, ini hasilnya roti aku setelah dipanggang mungkin cuma sekitar 10 menitan. Jadi bentuknya masih utuh, semuanya nggak terlalu leleh, dan hasilnya tuh masih cantik, bentuknya masih bagus kayak gini. Mbak malah apa? Roti ibu deh ya? Yummy kan? Enak. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel aku ya.